Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Karena sejatinya berbagi itu indah bos. Oke baiklah bos, kali ini kita akan bersharing tentang ayam nyilet ya. Ini sebenarnya yang paling saya takutkan, dan di video yang lalu, beberapa video yang lalu itu sebenarnya sudah saya wanti-wanti. Jangan sampean hanya gara-gara mau irit, mau menekan biaya pakan, akhirnya malah ayamnya yang jadi korban. Salah satu rekan peternak, sahabat baper, yang hanya memberikan dedak ke ayam, dedak plus ampas tahu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya, dedak saja boleh, atau ampas tahu saja boleh, atau kombinasi keduanya juga boleh. Permasalahannya adalah kalau itu sampai berikan 100% ke ayam, ya ayamnya alhasil nyilet. Kalau untuk pedaging ya alhasil nyilet, dan kalau sudah nyilet, apalagi kalau sampai targetnya petelur, otomatis ayam sampean akan mogok total bertelurnya. Itu sudah pasti bos ya. Jadi ini yang sebenarnya kesalahan yang paling saya takutkan sebenarnya, dan sering kali saya sampaikan di video-video sebelumnya bos, bahwa jangan sampai hanya karena kita mau menekan biaya pakan, akhirnya kita mengabaikan kebutuhan si ayam. Kan sudah sering saya jabarkan, ayam itu usia 0 sampai usia 1 hari sampai 30 hari itu membutuhkan protein 21% minimal. Itu baru protein bos. Kemudian setelah 31 hari up, usia pembesaran sampai dewasa, itu minimal 16 sampai 18%. Ya itu minimal. Jadi tinggal bagaimana sampai mengkomposisikan, menghitung komposisi pakan itu agar benar-benar cukup untuk ayam. Jadi jangan, ya kalau saya bilang jangan asal lah bos, kasihan ayamnya ya. Kalau sampai berikan dedak saja, dedak itu berapa sih proteinnya? Serat ya kebanyakan ya seperti kita tahu, dedak itu serat kasarnya cukup tinggi ya. Syukur-syukur kalau difermentasi, kalau enggak ya selesai bos. Tapi memang kalau di banyak juga yang mengatakan, berasumsi bahwa saya cuman dedak aja saya kasih tapi terbukti ayam saya sehat. Iya bos, sehat karena ayam sampai umbar. Permasalahannya sekarang adalah kalau ayam sampean itu dikandangin keliling seperti inilah, mau cari makan di mana bos? Kalau diumbar kan dia bebas, masih bisa cari makan, masih bisa makan nasi sisa dan lain sebagainya. Tapi kalau di kandang yang ibaratnya kandang semi intensif seperti ini, atau kandang semi umbaran seperti ini, nggak bisa bos. Artinya ketersediaan pakan, ketersediaan kebutuhan nutrisi dari ayam ini sangat bergantung pada peternaknya. Ini yang kadang sangat diabaikan oleh peternak, khususnya buat sampean yang masih pemula atau masih baru, terlalu mengabaikan hal ini bos. Padahal ini sangat riskan dan sangat berbahaya sekali sebenarnya buat ayam. Ayam kalau udah nyilet bos, apalagi kalau sudah jumlahnya lumayan banyak, sudah setengah mati bos untuk ngebalikinnya. Walaupun ya memang saya katakan bisa. Ini contohnya nih bos, ini dari bobot 8 on, usia udah dewasa, 8 on bobotnya, nyilet luar biasa, sudah loyo, lemes, pokoknya udah sempoyongan lah. Ini saya butuh 2 bulan sampai 3 bulan untuk merawat sampai bobot 2,1 kilo ini bos ya. Ya jangankan yang kesalahan pakan, ya kadang itu kalau kadang kita teledor. Nih kasus yang terjadi bos, ini kalah pakan ini. Sebenarnya dia awalnya nyiletnya bukan karena nutrisi pakan, tapi karena kalah pakan. Artinya tidak mendapatkan kesempatan yang sama dibanding yang lain. Kenapa? Karena diantem terus, kena bully terus. Dan ini untuk menyiasati ini, saya melakukan, biasanya saya beri di sana ya, beri di sana juga, kemudian di sana. Jadi diambur supaya dia yang kecil-kecil itu tidak kalah pakan. Makanya saya selalu ya untuk mengakali, menyiasati hal ini, biasanya saya baru baru melepas ayam itu di saat dia sudah sebesar itu, atau usia 3 bulan, 2,5 bulan lah paling cepat tuh, yang seperti putih-putih di sana itu. Kalau enggak ya setengah mati bos, kasihan sama yang ini. Apalagi kalau yang sampean piara itu adalah ayam Bangkok. Ya gini, dikit-dikit dibully, dikit-dikit dipukul ya. Jadi kalau kelewat kecil ya kejadiannya sama seperti yang di sana.
Ya, kembali ke masalah pakan tadi. Berapa hitungan ideal kalau kita menggunakan dedak plus ampas tahu? Jadi pilih keduanya, boleh juga combine keduanya. Pilih salah satu atau combine keduanya ya, maksud saya. Maksimal, walaupun saya sering katakan bisa kita gunakan hingga 40%, tapi idealnya itu hanya 30% saja, bos. Sudah tahu kan kenapa kedua bahan ini wajib difermentasi? Yang pertama, dedak difermentasi karena dia mengandung asam pitat yang mengikat protein dan mineral. Kemudian ampas tahu kita fermentasi untuk meningkatkan daya simpan supaya tidak mudah busuk. Tetapi terlepas daripada itu, bos, pemberian 30% itu lumayan sudah cukup menghemat biaya pakan sampean. Nah, ditambah lagi jagung giling. Jagung giling pun itu bisa sampai gunakan hingga 30 hingga 40% kalau untuk ayam pembesaran. Kemudian sisanya 20 hingga 30% sampai bisa berikan pur. Syukur-syukur kalau ada tepung ikan sampai berikan tepung ikan. Kalau non pur, sampean boleh wajib gunakan tepung ikan atau konsentrat hewani yang nutrisi proteinnya cukup tinggi. Karena kalau enggak ya kurang juga, bos, nutrisinya. Saya pastikan itu. Jadi kalau sampean non pur, artinya tanpa bahan pabrikan, usahakan sampean gunakan tepung ikan, konsentrat atau konsentrat kan pabrikan. Sampean gunakan konsentrat dari protein hewani, bisa dengan mengolah ikan seperti yang sudah saya buatkan contohnya ya kemarin di video sebelumnya itu. Kemudian sampai kombinasikan dengan sayuran hijau yang memiliki nutrisi cukup tinggi seperti bayam, toge dan lain sebagainya yang sudah sering saya contohkan di video. Nah, jadi itu, bos. Jadi kalau itu sampean pertahankan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau jagung giling di daerah sampean sulit atau mahal seperti di Madiun ya? Kalau di Madiun itu sulit sekali. Itu berbanding terbalik dengan Gorontalo. Gorontalo memang penghasil jagung, bos. Kalau di Madiun itu konon yang saya tahu, yang saya dengar dari beberapa sahabat baper itu sulit sekali dan mahal. Nah, apa alternatif penggantinya? Alternatif penggantinya bisa sampean gunakan mie apkir ya. Mie apkir, mie reject, atau sampean boleh gunakan roti BS. Itu kandungan karbohidratnya itu setara sebagai pengganti, bisa digunakan sebagai pengganti jagung giling. Nah, sekarang setelah sampean pahami komposisi tadi, itu jangan lantas sampean ikuti apa yang saya sarankan, bos. Sampean coba dulu sedikit. Kalau sekiranya itu sampean pantau selama seminggu sampai 2 minggu, kemudian dia hasilnya bagus, sampean boleh lanjutkan. Tapi kalau sampean mengukurnya dari mana? Pertama dari produksi telur. Sampean pantau aja produksi telur. Kalau umpamanya telur ayam sampean yang tadinya halat-halat ya, bertelur hari ini, besok prei, besok bertelur lagi. Jadi berarti itu ada masalah dengan pakan. Kalau umpamanya sampai berikan komposisi yang saya sebutkan tadi dan ternyata setiap hari dia bertelur, berarti cocok, bagus, dan bisa sampai lanjutkan seterusnya. Dan itu insya Allah kalau untuk yang target pedaging pun akan cocok ya, bos ya. Karena memang kalau untuk target petelur, untuk target produksi telur memang sangat sensitif di pakan, bos ya. Karena termasuk ribet lah kalau untuk petelur ini. Penyakit, stres itu juga berpengaruh pada produksi dan pakan ya, bos ya. Jadi itu saja saya garis bawahi ya dalam hal ini. Penggunaan dedak plus ampas tahu tidak boleh lebih, idealnya itu tidak boleh lebih dari 30%. Sisanya sampai kombinasi sesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan, sumber daya dan kapasitas sampean di daerah sampean dan kapasitas sampean sebagai peternak. Oke, bosku, itu saja dulu video kita kali ini. Semoga membawa manfaat dan terus bisa menginspirasi dan memotivasi sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Sekian dari Bakal Peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses, bosku. Bakal Peternak.